Tersembunyi di antara anak-anak sungai Desa Pedamaran, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, ratusan danau dengan status lelang terbentang sepanjang mata memandang. Menjadi spesial karena hanya pemenang lelang sajalah yang dapat menikmatinya. Luasnya danau menimbulkan ide kreatif bagi masyarakat Pedamaran dalam menangkap ikan. Sebuah metode tradisional unik yang masih bertahan hingga kini. Saya sedang berada di danau yang cukup unik. Kenapa unik? Karena danau ini merupakan danau lelang. Jadi hanya pemenang dari hasil lelang tersebut yang bisa mengambil isi danau ini. Salah satu cara yang khas itu dengan cara kilung. Kilung, sebuah metode tangkap ikan khas masyarakat Pedamaran. Cara ini mampu bertahan karena dinilai paling efektif. Alatnya berbentuk balok raksasa dan diletakkan persis di pintu ujung danau. Satu danau biasa dibangun 3-4 kilung di setiap titik yang dinilai potensial. Berfungsi untuk membatasi ikan berpindah tempat, sehingga kilung menjadi satu-satunya jalur. Oke. Alat yang tadi saya putar, itu merupakan pintu utama yang berguna untuk mengunci ikan-ikan yang sudah masuk dari danau ke dalam kilung ini. Ini dia gunanya untuk ngangkat jaring. Jadi udah ikan terperangkap kan, sampai ke dalam. Memanen ikan di kilung tidak bisa sendiri. Minimal dilakukan berpasangan menggunakan 2 sampan. Gunanya agar dapat menggeser bambu yang terhubung dengan jaring sebagai pengunci ikan yang telah terjerat. Kilung dibuat dengan formasi 10 pos atau pintu air. Tiap pos ditandai bilah kayu yang terpasang sebagai tiang penyangga. Setelah pintu air ditutup, ikan-ikan itu akan digiring sampai ke ujung dengan cara menggunakan bambu panjang seperti ini. Yang digeser, digeret supaya sampai ujung, ikan-ikannya nanti di ujung itu semua kelihatan. Pada bagian ujung, jaring kilung memanjang ke bawah. Gunanya agar dapat menampung banyak ikan. Waktu ideal panen kilung biasanya di penghujung musim kemarau. Pada masa peralihan pasang surut air, hasil tangkapan ikan bisa mencapai angka 1 ton dalam sehari. Oke. Wow. Serandang. Ini bisa sampai ke jaring di kilung. Ini salah satu predator yang ada di danau ini. Emang ideal danau ini untuk tempat tinggal predator seperti serandang ini. Taruh mana? Kalau kami itu nggak bikin kotak. Ini biasanya dijual apa ya? Kalau dijual saat ini, kita olah ini. Ya, oke. Biasanya hasil tangkapan dari kilung ini itu akan dijual ke daerah atau ke kota seperti Palembang. Namun kali ini kita akan coba memasaknya dengan cara khas masyarakat sini. Pindah mana, Pak? Situ. Ikan telah menjadi santapan lauk utama bagi masyarakat Pedamaran Oki, Sumatera Selatan. Satu olahan kuliner turun-temurun yang masih bertahan hingga kini, bekasam. Setelah mengambil hasil dari kilung tadi, sekarang kita akan mengolah ikan-ikan ini menjadi bekasam atau proses fermentasi ikan. Masyarakat sini menyebutnya biasanya pekasam ya, Pak? Pekasam, bukan bekasam.
Bekasam merupakan sebuah proses fermentasi tradisional khas masyarakat Pedamaran. Dihasilkan melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat dari tubuh ikan. Konon, bekasam merupakan adaptasi dari jenis makanan Tiongkok masa lalu, dibawa oleh para pedagangnya pada zaman Sriwijaya. Jadi salah satu proses bekasam itu caranya ikannya itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, ikannya pun dibelah dua, atas dan bawah. Di bawah dibelah untuk ngeluarin isinya, isi perutnya, dan di atas itu dibelah juga untuk menyisakan rongga supaya nasinya bisa dimasukin. Bekasam dilakukan dengan metode penggaraman ikan yang kemudian dilanjut dengan proses fermentasi. Tujuan pengawetan ikan-ikan segar ini adalah untuk ketahanan pangan. Jika terjadi musim sulit mencari ikan, bekasam adalah jawabannya. Uniknya dari bekasam khas Pedamaran, ikan diisi dengan nasi agar kemudian dapat langsung dikonsumsi sebagai hidangan utama. Proses fermentasi bekasam ini biasanya dilakukan selama 3 hari. Ini dia yang udah dimasukin nasi. Bentuknya unik sih, kayak sushi. Setelah ini dimasukkan ke, ikan ini akan dimasukkan ke dalam toples selama 3-4 hari. Kebetulan, udah bawa yang sudah jadi, yang sudah difermentasikan selama 3-4 hari. Jadinya kayak gini. Nah, ini tinggal ditumis, terus kita makan. Kita coba rasakan ya. Olahan bekasam biasanya dipadukan dengan bumbu yang kaya rempah agar memberikan rasa gurih. Selain itu, bumbu rempah akan menetralisir rasa asam dari bekasam. Pada awalnya, bekasam merupakan satu-satunya cara untuk mengawetkan ikan secara tradisional. Sebuah alternatif ketika sentuhan teknologi seperti lemari pendingin belum masuk ke daerah ini. Cip ya. Rasanya asin, asam, pedes. Cuman yang menang asinnya. Enak sih. Enak, Pak. Masa panen ikan merupakan kesempatan bagi masyarakat Pedamaran untuk menyimpan berbagai hasil pengawetan ikan. Biasanya dilakukan untuk mempererat kekerabatan. Artinya, hasil bekasam ini sering dijadikan oleh-oleh pada tamu dari jauh. Coba. Enak. Rasanya itu asam, asin, sama pedes. Cuman yang menang asinnya. Dan dia teksturnya tuh jadi lembut gitu. Tulangnya pun udah agak lunak, jadi bisa dimakan. Pengawetan bekasam juga dipercaya memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Asam laktat dari bekasam diyakini bermanfaat untuk mengontrol infeksi pada usus dan mengendalikan tekanan darah agar tetap stabil. Perairan tawar di danau yang tersebar di Pedamaran, Sumatera Selatan telah dikenal sebagai lokasi sport fishing yang menantang. Danau Teluk Bangko menjadi destinasi wild fishing saya kali ini. Target utama ikan toman akan saya jinakkan lewat aplikasi teknik casting. Seperti inilah kondisi perairan di Kabupaten Oki. Di sini emang didominasi oleh banyak danau-danau, bahkan sampai ratusan. Dan katanya, menurut informasi di sini ada giant snakehead. Kita buktikan aja ya. Teknik land base atau memancing di tepian sungai menjadi pilihan pertama saya.
Perairan tawar yang berasal dari rawa-rawa sekitar disinyalir menjadi habitat ideal bagi ikan jenis snakehead. Nah, untuk nangkep toman atau giant snakehead, itu saya menggunakan umpan kodok atau froggy. Kenapa? Karena toman atau giant snakehead itu biasanya dia nyari mangsa itu di top water atau di atas permukaan air. Jadi froggy ini emang pas banget buat menggoda si toman. Strike! Iya, toman. Nah ini dia. Ini toman pertama saya. Jadi toman itu, toman atau biasa disebut giant snakehead. Kenapa giant? Karena size-nya dia bisa sampai puluhan kilo. Kenapa snakehead? Lihat mukanya. Tuh. Kayak ular kan? Nah, ini merupakan top predator di perairan sini. Ini warnanya masih kebiru-biruan. Karena emang dia masih kecil, masih muda. Cuma saya lihat dia udah agak besar, itu biasanya warnanya lebih gelap, lebih menyeramkan. Sama sensasinya sih, tadi pas strike, wih, emang itu yang dicari sama pemancing. Sensasi untuk mancing toman itu sambaran pada si umpan yang pertama itu. Toman! Danau Teluk Bangko di Pedamaran yang saya datangi sebenarnya sedang mengalami kondisi pasang. Kondisi tersebut menjadi tantangan, di mana idealnya saya harus menjelajah tiap sudut dengan menggunakan perahu kecil. Untuk mencapai titik yang potensial, karena danau ini luas sekali, saya harus menggunakan perahu ini. Bentangan luas danau ditambah tingginya debit air menjadi tantangan tersendiri. Pemancing harus rajin melempar umpan sambil terus memperhatikan titik toman muncul di permukaan. Butuh waktu yang cukup lama agar predator air tawar ini menyadari kehadiran umpan. Strike! Wait! Ya. Toman. Jadi justru di perairan danau yang kayak gini, itu justru tomannya berkumpul di tengah. Dia menghindari pinggir-pinggiran karena di pinggir itu airnya kurang bersih. Jadi mereka justru ngumpul titiknya itu di tengah. Ini saya dapetnya tengah nih. Waktu terbit dan terbenam matahari merupakan jamnya para predator air ini mencari mangsa di permukaan. Waktu tersebut menjadi ideal bagi kita yang ingin berburu sambaran sang toman bergigi tajam. Memancing di alam liar tentu membutuhkan perhitungan matang. Menjaga keheningan seperti ini menjadi syarat utama. Wait, strike! Toman! Woo!
Yeay. Toman ketiga. Hat-trick nih. Toman lagi. Kalau diperhatiin dari ketiga toman tadi, termasuk yang ini, itu warnanya cerah semua. Ini masih muda-muda. Mungkin karena airnya lagi pasang, jadi yang udah besar-besar tuh justru malah nyelam ke dalam lagi. Dan di sini katanya ada masakan khas masyarakat sini yang bahan utamanya itu toman. Kita cobain ya. Tak sembarang mengategorikan toman dengan giant snakehead. Ikan berkepala menyerupai ular ini ukurannya dapat mencapai puluhan kilo. Top predator yang tersebar di Asia Tenggara ini memangsa apapun seperti kodok dan ikan lainnya. Wild fishing keren!